hari ini diskusi kita akan ditemani oleh Bang Usturi sebagai Ketua DPC PKB Kota Bekasi yang sampai hari ini diakuinya belum ada keputusan. Belum tahu apakah sudah tidak lagi atau masih menjabat. Sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan. Jelasnya tentunya sudah mengundurkan diri. Kemudian ada Bang Mumtaz sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jabar, Wakil Ketua Dewan Suruh PKB Jabar. Kemudian ada Ibu Siti Mariam sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kota Bekasi. Statusnya juga sudah mengundurkan diri ya? Iya. Belum tahu. Jadi masih kegelisahan. Iya. Tema yang diskusi yang kita akan bawakan hari ini tentu terkait persoalan PKB. PKB diterpa badai. Orang mau merucut pada persoalan Demokrat, konflik Demokrat yang sedang lagi heboh di Deli Serdang. Tapi di Kota Bekasi tidak mau ketinggalan juga. Konflik di partai juga ada. Ternyata PKB. Hari ini ada dua. Tadinya akan dilaksanakan di Ponpes Anur, kemudian ada juga yang dilaksanakan di Hotel Amarosa. Sekarang kita sudah lihat tadi Pak Usturi juga bisa mengutarakan dalam pembicaraan tadi sepintas bahwa ini bukan musyawarah, tapi ini akhirnya agenda silaturahmi. Mungkin bisa kita mulai diskusi ini dengan diawali Pak Usturi mengenai silaturahmi ini apa sih? Menjadi latar belakang silaturahmi dadakan seperti silaturahmi dadakan. Silaturahminya nggak dadakan pastinya. Jadi 2 minggu yang lalu lah kurang lebih datang perintah dari DPP surat resmi tentu saja bahwa DPC Kota Bekasi satu dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat yang diharuskan menyelenggarakan musyawarah hari ini tanggal 7 Maret. Maka serta-merta kita membentuk kepanitiaan, panitia itu bekerja terus sampai akhirnya persiapan terakhir tadi malam. Persiapan terakhir tadi malam kita semua atribut apa semuanya musyawarah. Tapi kira-kira jam 8:30 kami dapat kabar bahwa inilah paket yang akan diumumkan besok di acara musyawarah. Nah, tapi sebelum itu juga memang terdengar katanya ada musyawarah di Amarosa. Saya nggak mau dengerin isu-isu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Saya mau dengerin isu-isu karena kita fokus mempersiapkan. Karena ini perintah langsung DPP. Harus kita amankan. Kita fatsun sampai nawatan. Jam 8:30 dapat kabar bahwa inilah nama-nama. Saya komunikasikan dengan para kiai, pengurus, kader. Sebagian nggak kenal, asing. Yang kenal juga mengetahui ini kayaknya baru 1-2 tahun mungkin Pak. Dan belum pernah di pengurusan komunikasi. Akhirnya saya rumuskan gimana? Kader macam-macam reaksinya. Dari yang sangat diplomatis sampai yang mungkin teman-teman tadi adalah letupan-letupan yang harus kita di acara tadi yang akhirnya kita rekam. Tadi dihadiri oleh 12 kecamatan. Iya. Seluruh kader. Iya seluruh kader. Memang agenda undangannya itu musyawarah. Kita undangan sudah kita sebar jauh-jauh hari. Sebelum acara agenda Amarosa itu diketahui. Sebelum Amarosa diketahui. Dan setelah Amarosa diketahui pun kita ya kacamata kuda aja. Kalau kita diperintah, diselesaikan dengan baik. Kita sudah siapkan. Nah, kenapa di Anur ya? Karena ini pertama prokes ya. Kita lakukan di aula terbuka dengan tenda dan aksesoris. Karena lebih baik dari ruang tertutup katanya. Karena Bekasi ini satu-satunya negara Jawa Barat. Yang kedua itu bukannya nggak bisa bayar kan di hotel. Tapi rasanya orang masih susah makan kok. Gitu loh. Kita ini partai grassroots. Pemilih kita ini orang kampung, orang-orang nahdiyin atau orang-orang yang memang makannya mungkin hari ini bisa makan, besok nggak tahu bisa makan apa. Jadi rasanya nggak tega kita menyakiti. Walaupun ada kelebihan rezeki, barangkali mending buat baksos. Alhamdulillah tadi ada sekitar 100 anak yatim kita sambungin ke. Jadi itulah kenapa kita akhirnya memilih di Anur. Dan karena undangan sudah tersebar ya kita laksanakan. Nah, kemudian ya saya cerita tadi semalam jam 8:30 dapat kabar lebih baik Ketua Dewan Tanfis dulu. Saya iakan, kami saya mundur
dengan kebesaran hati, kebesaran jiwa, supaya tidak kader ini di bawah dan kebutuhan yang sebelumnya. Rupanya saya juga terkejut. Beliau juga mau mundur. Saya kaget juga. Pak Kiai jangan mundur. Nanti siapa yang memimpin kita di DPC? Ya sudah ini teman-teman sudah tahu statement beliau. Yang saya kira kok lebih lugas dari ketua tanfis. Mungkin beliau merasakan kebatinan pada kader di bawah. Oke. Artinya memang dari awal sudah disiapkan muscap ini, ya, agar tidak menyalahi aturan ADRT organisasi. Kemudian di tengah jalan ada persoalan agenda yang sama, ya. Akhirnya muscap ini dijadikan sebagai silaturahmi ya. Ya. Nah, oke Pak, kita minta tanggapan dari Pak Wakil Ketua Dewan Suro ya, DPW PKB Jawa Barat Pak Mustat. Ini persoalannya seperti apa? Karena kalau kita sendiri kan sudah duduk di Dewan Suro PKB DPW Jawa Barat, artinya pasti tentunya tahu dengan problem PKB di Kota Bekasi. Seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa ya? Saya secara pribadi dan mungkin teman-teman Dewan Suro yang lain itu saya yakin belum banyak yang tahu. Karena memang pertama kami baru dibentuk. Yang kedua kami baru silaturahmi pertama itu kemarin 27 Februari itu dari Sabtu di Bandung. Itu tidak ada pembicaraan masalah ini. Di sini juga hadir, saya dulu hadir. Itu cuma bicara masalah perda pesantren dan strategi pemilu dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya dan memang ini tadi Pak Ketua DPC juga bilang memang dia juga baru tahunya baru beberapa hari ini gitu kan. Nah, ini kan makanya apa ya bikin kita shock juga. Akhirnya tadi ya saya pikir segera mungkin saya harus lapor ke para Dewan Suro terutama Pak Ketuanya. Saya sudah kirim link yang tadi dari berita-berita itu tentang beliau mundur dan juga Februari juga mundur. Saya kirim juga, saya minta tanggapan dari mereka, tapi memang belum ada yang menanggapi karena mungkin masing-masing sibuk yang dicap-cap ya di beberapa banyak tempat. Nah ini mungkin kemudian saya minta pendapat dari Pak Dewan Suro dan juga para kiai yang lain, tapi memang belum ada respon. Nah yang saya tidak habis pikir kan ini kok kayak bukan cara PKB. PKB itu kan isinya dari dari atas sampai bawah itu ya ulama, ya ustadz. Kalaupun di bawah pun banyak kan yang santri ya, atau minimal pernah belajar di madrasah, pernah belajar agama. PKB dikenal santri. Maka itu kan akarnya kan ke Nahdliyin kan. Yang tentunya intisarinya adalah insya Allah mereka pasti diajarin akhlak dan etika gitu, termasuk dalam segala segi kehidupan ya, termasuk dalam politik dan lain sebagainya. Makanya kaget juga Pak dengan cara seperti ini gitu. Apalagi konon cara-cara itu kan pastinya melanggar ADART, bukan sekedar etika ya, tapi juga melanggar ADART dan lain sebagainya. Dan saya juga ketika cari informasi yang dicalonkan ini nama yang sangat asing, belum pernah saya dengar, yang bahkan mungkin belum pernah hadir sekalipun di acara PKB DPC Kota Bekasi. PKB Kota Bekasi yang pertama mempertanyakan kalau memang ini adalah ada campur tangan dari DPP Jawa Barat, saya mempertanyakan kenapa harus melanggar ADART dan kenapa tidak pakai etika. Yang kedua, tentunya ini juga akan banyak mengecewakan terutama di grassroots, kader-kader yang militan yang udah dari 2009 berjuang untuk Bekasi dan lain sebagainya. Dan ini kalau kemarin pertemuan yang 27 Februari di DPW, di kantor DPW, Kang Budak bilang berbicara tentang strategi pemenangan pemilu karena PKB kemarin peringkat 5 di Jawa Barat. Kalau tindakannya seperti ini bukan malah membuat PKB berkembang, saya pikir. Malah bakalan terjadi intrik-intrik dan juga perpecahan gitu. Dan ini sangat berbahaya. Apalagi saya dengar bukan cuma di Kota Bekasi, beberapa kota juga, Karawang, Jawa Barat lah, beberapa kota di Depok juga ya. Nah ini kan justru apa ya?
saya pikir sebuah blunder. Nah, maka saya juga ingin minta kepada para anggota Dewan Syuro, termasuk Pak Ketua DPW Jawa Barat, tolong menegur Ketua Danvis untuk sesegera mungkin memediasi dan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya memang bercita-cita untuk mengembangkan PKB di Jawa Barat, dan tentunya Jawa Barat ini kan boleh dibilang provinsi yang sangat eskalasi persaingannya sangat ketat kan. Ya artinya kalau memang seperti itu malah membuat perpecahan di internal, ya jangan berharap bakalan berkembang lebih banyak lagi, yang ada mungkin turun drastis. Kita tak mau kan kayak partai-partai lain sekarang misalnya Demokrat sedang ramai dan lain sebagainya. Ya, dan tentunya yang berikutnya kami sebagai Dewan Syuro yang tentunya memberikan wejangan nasihat gitu kan. Yang paling utama juga ya utamakan akhlak, etika. Semua ada prosedurnya. Ini bukan urusan dunia, ini dunia akhirat. Ini dunia akhirat. Karena apa? Karena kalau seperti ini berarti ada pihak yang akan dizolimi. Jangan ada pihak dizolimi, ada pergerakan dari orang yang terzolimi ditakutkan. Pastinya itu cuma urusan dunia doang, Pak. Kalau kita bicara akhirat ya lebih banyak lagi nanti kan. Artinya dari segi urusan dunia, kalau kita bercita-cita ingin membangun PKB lebih baik lagi di Jawa Barat dengan cara seperti ini, saya pikir omong kosong. Yang ada malah pecah. Apalagi kita bikin kayak di Kota Bekasi ini kan, kita mencoba merangkul milenial dan lain sebagainya. Bekasi sudah 55.000 suaranya, suara Kota Bekasi sudah 55.000 dari 19.000 dari 18.000, sudah hampir 3 kali lipat. Dari 2009 sampai 2019 itu sudah hampir 3 kali lipat. Sudah hampir 3 kali lipat. Dan sekarang itu ya boleh dibilang mau dihancurkan dengan cara seperti ini. Ini makanya saya minta kepada pada Dewan Syuro untuk menegur Dewan Danvis, Ketua Dewan Danvis, DPW PKB Jawa Barat untuk segera menyelesaikan masalah ini dengan baik. Tapi ini keputusan DPP. Kabarnya saya dapat itu DPP mengeluarkan kebijakan hasil survei itu ada 5 lebih tepatan. Nah ini gimana, Pak? Apakah memang sebagai wakil ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat bisa melakukan tindakan upaya untuk melakukan klarifikasi terhadap DPP? Artinya, memang tidak bisa secara struktur, tapi Pak Ustaz sendiri tahu tidak terkait masalah survei yang dilakukan oleh DPP? Iya, ini kan begini Bang, masalahnya. Ini juga problem problem buat kita semua yang di Dewan Syuro DPP. Karena ini kan kita baru kan, kemudian baru dibentuk, kemudian juga baru ketemu silaturahmi segala macam, dan kemarin itu belum tidak menyebut masalah-masalah itu juga. Ada Kang Saiful Huda memberikan sambutan panjang lebar, tapi tidak menyinggung juga masalah itu. Ini kebijakan DPP atau DPW sih Pak? Mustad ini? Nah ini makanya Mustad itu DPP. Tapi DPW itu jadi ada pembagian tugas. DPP menempatkan DPW itu adalah LO, penghubung dengan DPP. Jadi kalau ada usulan ya lewat DPW. Atau misalnya saya dengar, ini juga saya nggak lihat teman-teman DPW bahwa DPW diminta 10 nama misalnya. Oh sudah pernah diminta? Enggak, kita nggak diminta. DPW. Iya misalkan. Masing-masing daerah. Iya, Kota Bekasi 10, Kabupaten Bekasi 10. Tapi kita nggak tahu. Saat kita nggak dilibatkan. Itu kejadian kapan? Saya dapat info masih minggu ini. DPP meminta calon untuk melakukan screening yang model untuk mengusulkan. Oke. 10 nama. 10 nama untuk ditetapkan nanti yang untuk diusulkan. Oke. Nah, saya nggak tahu namanya siapa aja karena itu kewenangan DPW. Kita tidak dilibatkan, tidak di-share bahkan informasinya. Pernah menanyakan itu? Pernah menanyakan masalah itu kepada DPW? Ya saya pernah tanya. Dan bilang kok kenapa kita nggak diinfo? Ya dari DPP instruksinya hanya ke DPW, tidak melibatkan. Jadi kita komunikasi sudah sangat intens sebenarnya.
Tapi memang ya pada akhirnya seperti ini, bahkan 3 hari terakhir ya sangat. Karena saya terus terang karena saya sudah 9 tahun memimpin DPC, 3 periode di DPRD, jadi saya hampir paham lah karakter. Makanya komunikasi itu saya ingin menanyakan beberapa poin dari Pak Ustadz, kepemimpinan Pak Ustadz. Ini menarik 55 ribu suara yang diraih PKB selama DPR. Tapi kenapa dari satu DPR hanya satu dewan? DPR RI, dan DPR RI juga nggak ada ya? Nggak ada sama satu dewan. Kenapa itu, Pak? Yang pertama ya kalau bicara Kota Bekasi dulu, ada 2-3 dapil yang nyaris. Ya kadang-kadang pemilu itu apa orang bilang dulu isi tas. Satu lagi itu ya garis tangan. Wah, kita bisa evaluasi. Rezeki-rezekian ya? Rezeki-rezekian. Ada yang sudah 2 kali nyaris, kurang sedikit, kurang sekian ratus. Ada yang sudah bahkan 3 kali nyaris. Sebagian karena faktor logistik juga sih. Jadi ngos-ngosan di akhir gitu. Makanya sebetulnya kita berharap ada sinergi kalau pusat, provinsi dan di bawah supaya ya kekurangan ini kita tambal bersama kayaknya. Namun demikian 2019 kemarin, alhamdulillah sebetulnya Pak Hanif yang dicalonkan di sini. Saya kira kita bantu sebenarnya. Dalam arti walaupun caleg hanya sebagian caleg yang beliau bantu ya, yang lain tetap mengampanyekan beliau. Nggak ada masalah beliau. Dan saya perintahkan teman-teman PKB itu nggak bisa dibelah-belah. Kota PKB, provinsi PKB, RI PKB. Makanya suaranya nanti seperti itu. Kemarin juga begitu. Makanya suara Kota Bekasi kan 55 gitu. Tapi suara DPR RI 60. Mau dikoreksi mau ada bicara itu apa? Kalau masalah 63.000. DPW 1 ya di Kota Bekasi. DPW 1. Si Pais ini. Iya. Jadi selisih suara RI sama kota itu atau yang kita sebut efek menteri lah. Kita 55, beliau kalau salah 63 atau 65 gitu. Selisihnya hampir 10.000. Jadi efek menterinya kita dapat. Ya alhamdulillah ada penambahan. Ya saya kira positif lah. Positif. Nah ini kan efek dari adanya dualisme dualisme pengakuan ya. Artinya saya nggak melihat pengurusan tapi pengakuan. Satu sisi di sana sudah ditetapkan oleh DPP, di sini juga merasa belum ada pengakuan, ini sudah habis atau tidak. Artinya saya menyebutnya pengakuan, dualisme ke pengakuan. Sebenarnya efek dari masalah ini Polres sendiri seperti apa nanti ke depannya? Ya, saya pikir pertama ya, ini kok ya akan menjadi sebuah presiden buruk dari orang di luar PKB gitu. Kok PKB kayak gitu? Apa nanti dialog soal saya perkirakan bisa jadi seperti itu. Karena apa ya tadi kalau misalnya terjadi intrik-intrik di dalam perpecahan segala macam, kader-kader militan yang sudah lama berkecimpung di PKB merasa tidak dihargai, kita kan juga tidak bisa menahan mereka. Ya walaupun tetap kita serukan untuk tetap. Jadi termasuk forum hari ini kan dalam rangka itu. Iya. Meredam. Nah ini kan tadi silaturahmi pun dalam rangka kita meredam. Tadi mungkin ada juga suara-suara keras yang bukan ke kita, tapi mengeluarkan kekecewaan mereka terhadap masalah ini. Nah itu justru yang tadi saya pertanyakan, kalau misalnya di beberapa kota saja ini caranya seperti ini, justru saya pertanyakan Ketua Kansus DPW PKB Jawa Barat, serius nggak mau ngembangin PKB? Justru ini malah banyak bikin masalah sendiri, bikin sulit sendiri sebenarnya. Dari bawah itu sudah mulai kita bangun pelan-pelan segala macam, karena tahu sendiri Jawa Barat itu medan tempurnya berat. Tapi kok tiba-tiba mengeluarkan kebijakan yang menurut saya tidak populer, bahkan bisa ya saya pikir pasti dampaknya besar, dampak buruknya. Makanya harus segera diselesaikan. Mungkin yang lebih tahu Bu Siti ya, Bu Siti yang hampir kebanyakan juga di bawah ya pada
teman-teman di tingkat kecamatan mungkin gitu. Gimana Bu Siti untuk melihat persoalan ini terhadap kader-kader yang ada di bawah? Baik, sederhana saja. Kalau saya rangkum dari penjelasan beliau ini, justru kondisi seperti ini saya tidak yakin kalau nanti 2024 politik itu akan mulai lagi, itu nggak yakin kalau suara PKB itu akan sebanyak sekarang. Karena kalau dilihat dari cara mereka ancak Zoom meeting itu, mereka tidak ada sama sekali kompromi dengan pengurus ketua DPC informasi. Dan kita juga, saya sebagai wakil kita itu tidak paham sekali di mana Zoom-nya itu. Dan itu yang direkrut, orang-orang yang direkrut itu kita sama sekali nggak kenal sama sekali. Itu anak milenial semua. Ini seolah-olah memang kalau menurut peraturan mereka sah-sah aja, ada yang bilang gitu. Udah kalau masalah politik sah-sah aja mau gimana. Tetapi kalau ikuti yang ADRT dan satu yang harus kita angkat itu akhlak ya, adab. Karena ada DPC harusnya konfirmasi ke DPC dulu, kemudian ke PAC, kemudian bagaimana supaya konsolidasi lebih tertib gitu. Nah, melihat kenyataan sekarang ini ada 2 tempat ini, menurut saya ini suatu kekecewaan sekali. Karena yang diinstruksikan adalah untuk muscap ini adalah di DPC-nya kan di sini di Kota Tabrani. Oh, yang diinstruksikan dari DPC? Ya kan begitu ya Pak ya. Oh ya itu tadi urutannya. Jadi kita dapat perintah, kita bikin panitia memutuskan di sini. Gitu. Nah, jadi saya juga agak kecewa begitu last minute kemudian dengar muscap itu akan diselenggarakan di Makassar. Ini gimana ini? Pikiran saya langsung ke DPR dong. Ini instruksi seperti apa? Ini kok kayak main-main gitu loh. Pilihannya nanti gini, ketika itu sudah tidak diakui, artinya pengakuannya adalah mereka. Setidaknya di sini adalah non dari apakah masih PKB atau akan lari ke PKB di luar? Ya, kalau saya pribadi secara kebatinan saya tetap ada di rel PKB. Ya, Insya Allah mudah-mudahan teman-teman di bawah gimana? Saya rasa mereka juga sama seperti itu. Mereka akan, karena ini kan hanya menurut saya segelintir permainan dari orang petinggi di atas. Tetapi untuk meyakinkan kalau kita kader-kader militan, insya Allah mereka tidak akan berubah. Kita banyak diingatkan oleh para ahli ulama, terutama Dewan Suronya, tetap solid di PKB dengan kerja-kerja sosial untuk masyarakat. Sehingga memang seperti saya di Mariam gitu, udah PKB banget, ya jelas saya akan kerja sesuai apa yang walaupun tidak masuk dalam pengakuan struktural di PKB PKB saat ini. Secara pribadi saya tetap istiqomah. Kalau untuk pindah ke WFP-nya masih 10 gitu. Bang Gusturi, kita kembali ke Bang Gusturi yang lebih tanda kutip jabatannya. Hari ini Bang Gusturi belum masuk dalam pengakuan dari struktural sekarang ini sedang digelar di Indonesia. Apakah masuk dalam pengurusan atau tidak kita lihat. Dan tadi aku juga bilang kita sudah non-job setelah Abang mengeluarkan video ya pengunduran diri. Artinya setidaknya di luar struktur Abang sudah posisinya. Jabatan Abang sekarang anggota DPRD Komisi 1. Kemudian bagaimana mulai ke depannya? Apakah memang nanti ketika suatu saat DPP bilang atau DPC sekarang melihat bahwa persoalan ini harus mengikuti garis hierarkis organisasi, apa seperti apa sikapnya ke depan? Saya kira ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau di DPRD kan memang tugas amanah. Saya di Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan, termasuk membawa KPU, Bawaslu. Jadi kita urusan hukum juga ada di situ. Jadi untuk di DPRD dan jangan khawatir teman-teman, terutama di dapil saya dan juga dapil lainnya, karena saya karena satu kursi terbiasa juga. Jangan lain ya, cawe-cawe juga. Jangan khawatir, itu tetap kita perjuangkan. Nah, bahwa kemudian fungsi saya di DPD, katakanlah saya tidak masuk struktur, saya kira tidak menjadi halangan karena banyak juga teman-teman dewan yang sama sekali non struktur.
Oke. Dan saya kira anggota dewan yang ketua partai berapa orang ya? Cuman segelintir saya kira. Sisanya malah pengurus, ada yang di pusat, ada yang di wilayah, ada yang di PAC malah. Tapi banyak juga yang tidak sama sekali masuk ke dalam ini. Saya kira sesuatu yang berbeda ya. Fungsi kemasyarakatan di dewan, kedewanan, mana. Sisa jabatan berapa lama? Kalau SK 2004. 2000. Berarti 3 tahun lagi. 3 tahun. Sisa masa jabatan ini di pertengahan jalanannya rumit ini. Nah ini artinya Allah tetap berusaha bagaimana profesionalitas terhadap iya dong. Karena yang menilai kita juri saya banyak. Alhamdulillah saya lolos 3 kali pemilu penjurian. juri saya ini banyak dan wataknya beda-beda. Ada yang ngambekan, ada yang sportif gitu. Jadi ya insya Allah lah kita terbiasa dan alhamdulillah dari kecil kita kultur santri gitu. Kalau memang jabatan itu akhirnya dipertaruhkan dalam persoalan ini gimana? Seperti apa misalnya? DPC Ini juga soalnya berbeda ini. Ini berbeda. Oh berbeda ya? Berbeda. Seperti apa perbedaannya? Iya. Ya PRD itu kan begini. Ada sistem negara. Per partai undangnya undang-undang parpol. Di mana mekanisme beda-beda. Contoh misalnya teman-teman Gerindra misalnya itu nggak pernah ada secara. Boleh nggak? Ya boleh aja selama ada RT-nya. Nah, PKB hari ini memulai tidak ada pemilihan. Boleh nggak? Ya baik dikaji gitu. Dan dua hal yang berbeda ya? Satu hal yang berbeda. Jadi kalau kedewanan ini tanggung jawabnya kepada konstituen, makanya ada RSS. Turun ke bawah, kemudian juga kita ada fungsi-fungsi pengawasan, ada fungsi anggaran lembaga, ada fungsi legislasi, perda-perda, pansus-pansus, di bawah perdagangan. Jadi partai itu organ yang mensupport kedewanan. Tapi dewan sendiri punya mekanisme kerja sendiri. Diatur undang-undang lain lagi nih, undang-undang pemerintahan daerah. Ada macam-macam turunannya. Gitu. Jadi sesuatu yang sangat betul. Walaupun mereka juga secara struktur sudah sah dianggap oleh DPP ya, bicara DPP. Tapi dalam kedewanan akan tetap berjalan untuk Saya kira nggak ada masalah. Kerja Untuk masyarakatan dan saya kira partai apapun ya fungsi kedewanannya sama. Anda mau ideologi nasionalis, agamis, merah, hijau, biru, kuning, warna-warni, ya ketika sudah diikat dalam sebuah surat tugas kedewanan, udah nggak lihat bendera. Saya bergaul dengan semua warna, bukan warna saya yang sendiri. Jadi saya lakukan sudah hampir 15 tahun kan dalam tugas kedewanan. Alhamdulillah tidak menjadi masalah. Tadi ada teriak-teriak dalam silaturahmi. Kita lawan, maksudnya itu apa? Saya nggak tahu. Makanya kita redam. Artinya gini, mungkin ya itulah ekspresi kekecewaan di bawah ya. Macam-macam. Semalam saya sampai jam 3 karena ada kader nangis dan berhenti. Padahal fotonya gede laki-laki loh. Saya menjelaskan, dia marah ke saya. Pak Dewan kenapa mundur? Kenapa nggak kita lawan aja? Maksudnya lawan tuh gimana? Saya bilang. Ya kita kalau jadi dewan tuh udah kayak bapak, menambahnya ribuan, puluhan ribu, jutaan ya. Itu. Ya, kalau tadi ada ekspresi macam-macam, ini yang sebetulnya sedang kita tata. Tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Syuro Provinsi bahwa reaksi ini kan natural. Makanya saya senang tadi teman-teman bajunya ada yang baju 2009, 2014. Inilah yang real warna-warni nih. Ini grassroots ini. Yang datang grassroots saya kira makannya selendang mayang, nasi bebek gitu kan. Merasakan kebekasian sekali kita tadi. Karena itulah yang ingin kita tampilkan. Kita ini hidup di tengah masyarakat yang sedang susah. Sekali lagi makan aja susah. Kita nggak mau bermewah-mewah. Ya kalau punya duit lebih, jangan lagi mubazirkan. Sumbanglah, bantulah nakes, bantulah orang yang nggak mampu. Jadi memang kalau Bekasi Utara itu menetapi PKB ya,
Karena memang Sudah 3 periode. siapapun partainya yang masuk Bekasi pasti ketemunya PKB, suaranya terbanyak ya. Dan kemarin ingat, ada 4 ketua partai di sini Apa? yang bertarung. Ada 4 ketua partai. Saya Ini ingat. jangan neraka ini dah. Iya, 7 kursi itu kan 7 kursi lah. Kasih tahu lagi. Iya. Alhamdulillah suara saya konsisten. Jadi kemarin kan ada tsunami pilpres kalau menurut saya. Di mana kita kan nggak punya calon presiden. Kita bukan yang diusulkan nih. Sementara partai kita kan 01. Bekasi ini kota basis 02 gitu. Kita mesti meliuk-liuk supaya suara kita tetap cukup. Tapi alhamdulillah kalau suara pribadinya konsisten. Di angka hampir 8.000. Artinya saya bersyukur. Oh, sudah punya hardcore bagi kita. Orang yang hidup mati bersama PKB. Yang tadi Bu Mariam bilang tidak akan goyah. Cuman kadang-kadang orang kalau udah hardcore jatuh cinta, begitu kecewa itu yang kita repot. Memang PKB di Bekasi berasal dari sini ya. Iya, ketika nol bangkitnya dari sini. Ketika nol habis, kader-kader terbaik lah, ya kabur lah, lari lah. Kan politik kayak air. Saya tahu siapa orangnya yang melompat-lompat. 2004 habis. Iya, kali ini jadi orang semua tapi memang bukan Bahkan dari PKB. 2004 kita nggak punya PAC, pengurus kecamatan nggak ada. Di bawah kepengurusan saya waktu itu masih sekretaris Surab, kita bentuk 9 PAC. Di bawah kepemimpinan saya dari 9 jadi 12. Selesai itu kita punya PAC dan kita punya ranting. Jangan-jangan abang udah ketuaan kali itu, dianggapnya nggak milenial. Makanya nggak usah lah dipilih studi gitu, udah tua. Yang dicari DPP ini milenial lah. Sekarang main banyak-banyakan follower Facebook sama Instagram yuk. Ukurannya gampang sekarang. Milenial itu bukan, saya seneng tuh. Mohon maaf ya, ini inovasi nih. Iklan ulang tahun Bekasi teman-teman PKS. Pas saya gimana orang senior, tapi dikasih baju karate, ini dikasih masker yang aerodinamis. Wah, saya bilang milenial. Jadi milenial itu gaya, bukan usia. Kalau usia milenial tapi kolokan dalam bahasa Bekasi, pengen yang insan, baru datang pengen jadi ketua. Ada 3 jenis milenial. Waktu penataan struktur di XX1, kita bikin meriah itu. Termeriah sudah orang diakui. Orang berpacik. Terus sampai ada 3 jenis. Dan yang paling bahaya menurut itu, milenial yang terbawa budaya gadget saja. Gadget ini kan instan, mau apa-apa tinggal klik. Kaum rebahan, akhirnya males mager dan sebagainya. Ya kalau dapat yang begitu, bonus. Berarti ukuran bukan usia mungkin milenial. Iya, ya follower. Pertama usia. Ya karena itu kan demografi ya. Tapi bukan berarti yang sudah lewat usia milenial itu tidak bisa berpikir inovatif. Kan milenial itu dicirikan orang yang dinamis, bosenan, karena berpikir terus nih, cari solusi. Kalau menurut saya lebih milih yang mana? Gaya local wisdom. Kita memberdayakan UKM kreatif di bidang makanan, selendang mayang misalnya, daripada beli kue tar di hotel mahal. Milenial mana? Karena dia kreatif peluang. Milenial itu. Ya semua kaum saya ini masuk generasi apa ya? Generasi apa kita? Kan ada baby boomer, apalah itu namanya. Kalau Bu Mariam mungkin early lansia awal ya. Lansia awal. Ya tapi kan di partai juga sekali lagi kalau mau bergerak nggak usah partai lah, apapun. Ada senior yang menggunakan pengalaman, ada anak muda yang energi gitu ya. Jadi al-muhafazatu al-qadimi sholih. Ada lagi nih. Paduan isolasi menjadi jelas. Pertahanin yang tua, yang kolonial, yang bagus.
Iya. Ambil yang milenial yang lebih bagus. Tuh rumusnya. Kalau tua, kolonial, jelek, wah. Kalau milenial gagal terus gimana? Lah milenial itu lebih bagus dari yang kolonial kan gitu kan? Gitu. Nah, masyarakat yang melihat deh. Kalau saya ini bergaul dengan dia, tiap hari ketemu santri, tiap hari ngurus Karang Taruna, tiap hari bergaul dengan pengurus PAC ranting yang di sini, ya macam-macam. Setiap minggu juga jalan ke mall ya. Tiap minggu jalan ke mall, Iya. masih pakai sneakers saya. Biar rambut udah ubanan, kita tutupin pakai topi aja kan bisa. Oke, Bang Mumtaz, kemudian Bang Mumtaz sendiri ini untuk melihat polemik ini, Bang Musturi sebagai Ketua DPC sudah melakukan pernyataan untuk mundur sebagai Ketua DPC, walaupun hari ini siapa orangnya penggantinya Bang Musturi nggak tahu, karena memang belum ada tembusan. Nah, Bang Mumtaz ini sikapnya seperti apa ketika sebagai Wakil Ketua Dewan Suro DPW tiba-tiba nggak tahu polemik ini, apakah mau ikutan mundur atau memang tetap berjalan seperti yang semula? Saya pikir kalau untuk mundur sih tidak, karena memang saya dan mungkin Dewan Suro DPW PKB sebenarnya masih banyak belum tahu saya pikir. Dan mungkin akan mempelajari dulu bagaimana apa sih sebenarnya yang terjadi. Tapi juga kalau misalnya untuk mundur saya pikir gimana ya, karena sepertinya saya satu-satunya representasi Kota Bekasi di DPW Jawa Barat. Nggak ada lagi gitu, ada dua tadi Pak Sauki, tapi nggak tahu tiba-tiba namanya nggak ada. Jadi ya saya pikir tidak harus seperti itulah. Ya, artinya kan yang kita cari solusi terbaik nih. Solusi terbaik bukan berarti saya ikutan mundur. Solusi terbaiknya gimana gitu kan? Nanti kami juga akan coba menanyakan sikap dari rekan saya juga misalnya dan teman-teman di DPW lainnya. Karena saya yakin mungkin yang muncul sekarang ini masalah ini bukan cuma Kota Bekasi ini, ya. Tapi sebenarnya sejujurnya tadi sampai saya cek terakhir tadi di grup WA belum ada yang menanggapi ya, karena mereka juga masih bingung apa sih yang terjadi gitu kan. Udah gitu mereka lagi sibuk ngurusin muscap daerah-daerah masing-masing kan. Nah, ini mereka juga masih bingung, masih apa ya, kayak orang bangun tidur itu dengar berita masih bingung, masih linglung apa sih sebenarnya terjadi gitu kan. Karena ini memang apa ya, baru beberapa hari kan shock gitu kita dengarnya, macam nggak ada angin, nggak ada hujan kan, nggak ada tanda apa gitu kan. Dan kemarin pertemuan terakhir kan seminggu yang lalu pun tidak ada agenda membicarakan masalah. Kali gitu mungkin ini Kota Bekasi misalnya DPC bermasalah, nggak ada omongan kayak itu. Jadi ya wait and see, kita juga nggak tahu dibicarakan lagi. Untuk harapan, kita bicara harapan setelah Bang Musturi mundur, Bu Siti juga pasti secara hierarkis organisasian ikut mundur. Harapannya apa? Kita berharap friksi yang meletup ya ini segera selesai ini tentu harus diikhtiarkan. Kami sudah mengambil itikat baik dengan mundur. Artinya dengan mundur tidak memperpanjang konflik ya. Cuman sekali lagi di bawah ini harus bergerak. Bagaimana caranya? Ya tentu ini yang punya kuasa, yang punya wewenang teman-teman DPW dan DPP. Artinya mendudukkan orang banyak ini ya tentu pakai cara-cara yang saya kira kredibel ya. Artinya nggak bisa cuma artificial, lip service. Karena akan diuji terus ya oleh orang banyak dan oleh wasit. Apakah formula yang dihasilkan bijak dan lain sebagainya. Karena saya khawatir sekali lagi 2024 persaingan luar biasa. Dan rata-rata PKB perkotaan itu keteteran, apalagi Jawa Barat. Karena biasanya PKB kan mengandalkan basis Nahdien. Nah, sementara Nahdien perkotaan itu cair, sangat cair. Jadi pilihan politiknya sangat mandiri. Karena rata-rata berpendidikan, mereka akses media, medsos, aktif bermedsos, netizen kita kan paling berisik. Sehingga sebetulnya mereka sangat tidak hanya terdidik, tapi terbiasa beropini, terutama di media sosial. Jadi tidak menata kota dengan menata desa. Menata kota itu loh bisa,
nggak bisa cuma sekedar contoh. Memberikan contoh baik mesti diberitakan lewat media. Nggak cukup media, sekarang eranya medsos. Nggak cukup medsos, mesti diulang supaya teladan itu. Jadi memang ngurus orang kota ini butuh effort yang lebih. Tapi di sisi lain, karena berpendidikan, sesungguhnya kalau sudah pemahamannya masuk, argumentasi masuk, saya kira jalan. Dan mereka kadang tidak butuh penghargaan materi. Saya milih Bapak bukan karena saya mau dikasih duit, karena Bapak saya percaya bisa memperjuangkan saya dalam mengisi misalnya. Jadi mata uangnya bukan rupiah, mata uangnya ada kepercayaan. Nah, kalau PKB Kota Bekasi gontok-gontokan, ribut terus, kira-kira percaya apa enggak? Ini udah buram, ribut melulu, bisa. Nah, itu kan yang kita hindari. Kenapa saya mundur? Kayak Udori memerintahkan mundur dan beliau mundur juga, karena menghindari. Jangan sampai kesannya. Nah ini kan juga teman-teman banyak yang, ayo kita ke sono kemana saya bilang. Nah kita redam. Gitu. So, kalau beritanya kisruh dan lain sebagainya jelek banget. Tapi ya di podcast ini kan kita biasanya lebih informal ya. Jadi yang saya sampaikan ini, inilah barangkali yang suasana kebatinan kita sekarang. Sebenarnya kita juga butuh leadership dari teman-teman di atas. Kalau dibiarkan begitu saja ya yang rugi PKB, yang rugi gitu semua. Bu Siti, di mana Bu ada membuat kader di bawah sebagai satu perempuan di PKB? Harapan ke depannya? Ya, harapan ke depan masih di ruang permasalahan ini. Saya sih kita berharap pada petinggi-petinggi yang ada di DPP dan DPP itu ya lebih elok lagi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau untuk pengadilan ya Pemuda Bangsa, dan saya kan ketua Pemuda Bangsa juga, ini memang butuh support dari mereka juga, dari DPW ya. Kalau DPW katakanlah sampai sekarang ini saya pribadi ya, di sekolah itu rasanya hati itu nggak karuan ya, Pak, seperti ini itu ya seperti itu. Tapi untuk mengembangkan ya, karena kan saya termasuk penanggung jawab dari saya Partai Perubahan Bangsa PKB itu ya masih terus jalan untuk meyakinkan bahwa PKB ini walaupun di benak saya ragu-raguan 2024 itu PKB suara sebenarnya, tapi saya masih yakin untuk membangun sinergi kolaborasi di di saya Partai Perubahan Bangsa. Oke, teman-teman, hasil diskusi kali ini sudah terlihat memaparan masing-masing para pengurus atau pemimpin Pak Usturi sebelumnya. Jadi kalau boleh saya serap dari mereka memaparkan adalah 55.000 suara itu nanti kemana? Itu pertanyaan. Kalau soal kesimpulan saya tidak akan memberikan kesimpulan karena biarkan para ahli yang menyimpulkan. Oke Bang Usturi, makasih banget sudah menerima kedatangan kami. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.